Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 270. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Di Mountainside Villa, meja makan tampak sangat sepi. Karena besok adalah batas waktu yang diberikan oleh Zidane. Dan Ariel harus pergi ke People Square untuk berlutut. Lina telah melihat acara besar People Square melalui lingkaran teman. Itu juga cukup sibuk. Tetapi itu juga membuat Lina semakin khawatir. Dengan begitu banyak orang berkumpul, jika Ariel tidak bisa memikirkan solusi dan pergi ke lapangan rakyat untuk berlutut, wajahnya akan dipermalukan. Wajah apa yang akan ada untuk menghadiri pesta para teman di masa depan? Inem juga sangat khawatir tentang Ariel. Bagaimanapun, Ariel memberinya pekerjaan dan membantu putrinya memecahkan masalah besar. Dia tidak ingin Ariel dipermalukan. Tetapi dia tidak berdaya dalam masalah ini. Bagaimana mungkin seorang pengasuh kecil memiliki kemampuan untuk membantu? Ariel, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini besok? Kamu tidak sendirian sekarang. Dan kamu mewakili keluarga kami. Bukan hanya kamu sendiri. Kata Lina kepada Ariel dengan nada bertanya. Dia tidak peduli jika Ariel akan kehilangan muka. Selama Ariel tidak mempermalukannya. Besok aku akan pergi lebih awal dan menyelesaikan masalah ini lebih awal. Kata Ariel. Melihat penampilan Ariel yang tidak peduli, Lina menjadi semakin marah. Dia berkata, apakah kamu punya solusi? Atau apakah kamu ingin berlutut untuk Zidane? Tidak masalah jika kamu malu. Tetapi kamu tidak bisa membuat kami malu bersamamu. Kamu hanya mengatakan satu hal lagi. Ariel mengatakan bahwa dia akan turun. Apakah kamu berlutut? Kaori menyela kata-kata Lina. Lina memelototi Kaori. Itu adalah waktu yang sama. Kaori masih dalam mood untuk membantu Ariel berbicara. Penghinaan 3 tahun lalu akhirnya lega untuk Lina. Tapi itu tidak seperti dia menderita penghinaan semacam ini lagi. Apakah kamu tidak tahu apa yang mampu dilakukan orang-orang Zidane di Bandung? Aku tidak tahu. Mengapa kamu akan menyinggung orang-orang seperti itu? Meskipun Lina mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, ekspresinya telah berubah. Kapasitas. Kemampuan seperti apa yang dia miliki? Di mataku, itu bukan apa-apa. Kata Ariel ringan. Lina kebingungan. Tidak ada apa-apa. Geng Zidane hanya berada di bawah keluarga terkaya. Tetapi Ariel sebenarnya mengatakan bahwa mereka bukan apa-apa. Ariel, izinkan saya mengingatkan. Saya sudah bertanya. Nicholas tidak akan membantumu dalam masalah ini. Jangan berharap Nicholas menyelamatkanmu. Kata Lina. Berbicara tentang Nicholas, Ariel tersenyum dingin. Setelah masalah besok diselesaikan, dia harus melihat Nicholas. Angan-angan rubah tua. Ariel mungkin bisa menebak, tapi dia hanya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya, mengetahui bahwa dia ingin Zidane berurusan dengannya tanpa keraguan. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki tujuan, Ariel pasti tidak akan mempercayainya. Apa itu Nicholas? Kata Ariel. Lina tertawa marah. Dia tidak mengerti dari mana ekspansi Ariel berasal. Dan dia bahkan tidak memasukkan Nicholas di matanya. Itu benar-benar konyol. Jika kamu mempermalukan kami besok, jangan kembali lagi di masa depan. Setelah Lina selesai berbicara, dia bahkan tidak makan, dan kembali ke kamarnya. William diam-diam melirik Ariel. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang kuat pada Ariel. Jika dia tidak yakin, dia pasti akan tidak mengatakannya. Hal semacam ini datang, tapi William juga tidak bisa mengerti dari mana kepercayaan Ariel berasal. Dia telah berada di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, dan kekuatan sesekali membuat orang berdebar-debar. Tapi setelah itu lama, dia belum mengekspos detail sedikit pun. Ariel, ibumu marah sekarang, dan nadanya tidak terlalu bagus. Jangan marah padanya. Kata William. Melihat tatapan hati-hati William, Ariel tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya.
Setelah makan malam, kembali ke kamar. Kaori meminta maaf kepada Ariel. Maaf, ibuku sakit lagi. Petik 2. Sebaiknya kau pikirkan kemana kita akan pergi berlibur. Setelah besok, kita bisa pergi untuk merias gaun pengantin. Ariel tidak peduli dengan sikap Lina. Itu tidak memarahi orang seperti dulu. Bagaimana dia bisa marah? Apakah kamu benar-benar punya solusi? Kaori tidak ingin meragukan Ariel. Tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk mempercayainya sepenuhnya. Karena Ariel tidak melakukan apa-apa. Dan tidak ada pengaturan sama sekali. Yakinlah. Anda dapat yakin. Saya dapat mempercayai saya. Dan aku tidak pernah berbohong kepada istri saya. Ariel tersenyum. Kata, istri. Membuat wajah Kaori memerah. Selama 3 tahun. Mereka hanya pasangan dalam nama. Mereka tidak pernah memanggil satu sama lain dengan cara ini. Tiba-tiba mengatakan ini pasti akan membuatnya merasa malu. Berbicara secara logis. Pasangan berusia 3 tahun sudah menjadi suami dan istri yang sudah tua. Tetapi ketika Kaori masih malu, ini tidak diragukan lagi membuat Ariel semakin bersemangat. Wajahnya yang memerah seperti apel, membuat Ariel ingin menggigitnya. Aku ingin pergi ke Pulau Batuan. Dan aku ingin tinggal di villa di mana kamu bisa melihat laut dari jendela. Kata Kaori penuh harap. Pergi saja ke Pulau Bedrock. Setelah keduanya berbaring di tempat tidur, suasana menjadi sangat berat. Dan mereka hanya bisa mendengar napas satu sama lain. Pada saat yang sama, di distrik Villa Nicholas, Aisyah mengganggu Nicholas, dan dia berharap Nicholas dapat membantu Ariel. Bagaimanapun, Ariel adalah dewa laki-laki dalam pikirannya. Meskipun dia telah disakiti oleh Ariel, dia tidak ingin melihat Ariel kehilangan muka. Kakek, bantu dia. Sekarang selain kamu, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Aisyah memegang tangan Nicholas dan bertingkah seperti anak manja. Nicholas telah disiksa tanpa daya. Aisyah. Semua trik digunakan. Tetapi masalah ini. Belum lagi dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan campur tangan. Pada intinya Ariel tidak butuh bantuannya. Bukankah kakek mengatakannya? Dia bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi jangan khawatir tentang itu. Kata Nicholas tanpa daya. Bagaimana mungkin Aisyah mempercayai kata-kata seperti itu? Ariel dan keluarga Wijaya dulu adalah pendukung mereka di masa lalu. Tapi sekarang setelah keluarga Wijaya berakhir, bagaimana mungkin Ariel memiliki cara untuk berurusan dengan orang-orang seperti Zidan? Kakek, meskipun Ariel kuat, dia tidak bisa mengalahkan orang Zidan satu persatu. Jika kamu tidak membantunya, masalah ini akan semakin buruk, kata Aisyah. Hei, Nicholas menghela nafas berat dan berkata, diamlah. Kamu masih meremehkannya. Kamu tidak tahu orang seperti apa dia sekarang. Jadi mengapa kamu pikir dia tidak bisa menyelesaikannya? Selain keluarga Nicholas kita, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Zidan? Kata Aisyah. Zidan. Sudut mulut Nicholas menunjukkan sentuhan penghinaan. Apalagi Zidan. Bahkan Nicholas bukan apa-apa. Sayang sekali dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini kepada Aisyah. Jika tidak, mulut Aisyah akan segera mengungkapkan identitas Ariel. Pada saat itu, Ariel akan menyalahkan Nicholas, konsekuensinya sangat serius. Kakek berjanji padamu bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya, kata Nicholas. Aisyah tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih janggut Nicholas, dan berkata, kakek, jika kamu tidak ingin membantunya, aku akan mencabut janggutmu. Nicholas berteriak kesakitan. Tetapi wanita kecil ini tidak ada belas kasihan sama sekali. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi dulu, kata Nicholas. Tidak. Kamu berjanji padaku dulu. Berdiam diri. Apa yang kamu lakukan? Dia adalah kakekmu. Apakah kamu masih memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua? Pada saat ini, ayah Aisyah datang ke ruang tamu dan memarahi dengan marah. Aisyah dapat menggertak kakeknya. Tetapi untuk ayah yang serius ini, masih sangat khawatir. Dia dengan cepat melepaskannya. Seperti apa? Apakah kamu masih terlihat seperti junior? Ayah Aisyah terus menatap. Aisyah tampak sedih dan ingin menangis. Nicholas dengan cepat melindungi Aisyah dan berkata, itu bukan urusanmu. Kamu bisa tetap di samping ayah.
Daniel tersenyum tak berdaya dan berkata, "Kamu adalah pria besar. Kamu tidak mengerti aturannya sama sekali. Jika kamu terbiasa dengannya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu keluar dari masyarakat di masa depan? Aku mati. Jika kamu tidak melindungi cucu perempuanku yang berharga, aku akan memarahimu." Setelah berbicara, Nicholas dengan cepat menepuk Aisyah. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Cucu yang baik, jangan takut. Dengan saya di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu. Adapun Ariel, Anda benar-benar tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kakek tidak akan berbohong kepadamu. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri." Bersambung.